Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu tim penalis yang kami hormati, Kota Sungai Penuh adalah kota kecil bagian dari Provinsi Jambi dengan jumlah penduduk 100.252 jiwa. Memiliki luas wilayah 391,5 km atau 39.150 hektar, di mana 59,2% atau 23.178 hektar merupakan kawasan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Kota Sungai Penuh memiliki 8 kecamatan, 65 desa, dan 4 kelurahan. Memiliki lahan budidaya hanya 40,8%. Kota Sungai Penuh memang harus berjuang untuk mencari potensi pembangunan yang tidak berorientasi pada lahan dan ruang. Kota Sungai Penuh memiliki komitmen terhadap kualitas lingkungan, di mana indeks kualitas air atau IKA 51,35, indeks kualitas udara IKU 93,28, indeks kualitas tutupan lahan IKTL 82,36, indeks kualitas lingkungan hidup IKLH 74,67. Artinya, indeks kualitas lingkungan hidup Kota Sungai Penuh masih tergolong baik. Terbatasnya ruang gerak pembangunan di Kota Sungai Penuh karena 59,2% kawasan lindung TNKS menuntut kita untuk berinovasi secara terus-menerus untuk menyelenggarakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Bapak Ibu tim penalis yang saya hormati, beberapa permasalahan lingkungan di Kota Sungai Penuh diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Kondisi kualitas air, khususnya air sungai dan air sumur untuk beberapa parameter tentu masih belum memenuhi baku mutu. Yang kedua, masih rendahnya aksi dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara sungai. Yang ketiga, ketersediaan ruang terbuka sebagai resapan air di kawasan pemukiman semakin sedikit. Yang keempat, masih rendahnya kesadaran dan penerapan masyarakat dalam pengelolaan persampahan berbasis 3R. Yang kelima, masih belum tersedianya tempat pengelolaan akhir sampah TPA. Menjawab kondisi tersebut, sehingga ditetapkanlah isu prioritas lingkungan untuk Kota Sungai Penuh sebagai berikut, yaitu 1. Sampah, 2. Banjir dan air genangan, serta yang ketiga adalah kualitas air permukaan dan air sungai. Sebagai kategori kota kecil atau sedang, Kota Sungai Penuh menghasilkan timbulan sampah per hari rata-rata mencapai 48.686 ton. Belum tersedianya fasilitas tempat pembuangan akhir TPA yang layak secara teknis merupakan kondisi yang sedang dihadapi oleh Kota Sungai Penuh untuk saat ini. Kondisi keterbatasan lahan karena sebagian besar merupakan kawasan lindung, respon dan inovasi terkait pengelolaan persampahan yang telah dilakukan oleh Kota Sungai Penuh. Yang pertama, membangun fasilitas pengolahan sampah 3R atau TPS 3R yang berorientasi pada keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Yang kedua,
sosialisasi dan edukasi pengurangan sampah di sumber. Yang ketiga, sedangkan terkait kerjasama dengan institusi seperti pihak sekolah, pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Bank Sampah Mapan melakukan pertukaran sampah organik dengan pupuk kompos. Yang keempat, melakukan sosialisasi, edukasi, kerjasama dengan masyarakat, serta terhadap pihak swasta dan pelaku usaha terkait banjir dan genangan air. Kota Sungai Penuh secara umum berada pada ketinggian antara 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, yakni mencapai 52,59%. Dari luas wilayah, ketinggian masih lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, mencapai 46,90%. Dengan rentang ketinggian tersebut, dapat diketahui bahwa Kota Sungai Penuh terletak di antara ketinggian dan dataran rendah. Bencana banjir dan genangan air masih menjadi bencana rutin setiap tahunnya di Kota Sungai Penuh. Hal tersebut dikarenakan beberapa kawasan dalam Kota Sungai Penuh merupakan cekungan, sehingga menyebabkan rawan banjir dan genangan air. Upaya memaksimalkan fungsi sempadan sungai dalam menyimpan dan menyerap runoff melalui penghijauan dan penanaman tanaman penahan tebing. Selanjutnya, kegiatan normalisasi yang dilakukan pada sungai-sungai yang melintasi kecamatan yang rawan banjir dan tergenang. Terkait genangan air atau banjir, dilakukan beberapa inovasi dan aksi, yaitu pembuatan lubang resapan biopori pada kawasan pemukiman, perkantoran, dan sempadan sungai. Hingga sekarang, Kota Sungai Penuh telah memiliki lebih kurang 12.700 lubang biopori. Hasil pemantauan sungai di Kota Sungai Penuh dari 12 sungai yang dipantau, status sungai adalah yang pertama, dari 24 titik yang dipantau dengan periode 3 kali pemantauan, hanya 5 titik yang memenuhi baku mutu, selebihnya cemar ringan. Respon dalam mengatasi permasalahan banjir dan genangan air yang telah diupayakan seperti pemantauan kualitas air sungai dilakukan 3 periode dalam 1 tahun 2021. Berikutnya adalah pembangunan sistem pengolahan air limbah komunal dan terpusat oleh Dinas PUPR. Berikutnya adalah sosialisasi dan edukasi pengelolaan dan pengolahan sampah kepada masyarakat. Berikutnya adalah melakukan pembersihan dan pengerukan sungai. Berikutnya adalah pembuatan lubang serapan biopori di sepanjang sempadan sungai dan kawasan hulu. Mengikat para pelaku usaha melalui rekomendasi IMB, dokumen UKL, UPL, dan SPPL. Berikutnya adalah penyelenggaraan program kampung iklim, biogas, pemanfaatan kotoran ternak sebagai energi alternatif, pembuatan IPAL, dan peningkatan SR. Demikianlah paparan singkat dari kami. Semoga Kota Sungai Penuh dapat menjadi bagian dari daerah yang termasuk ke dalam nominator penghargaan Nirwasita Tantra tahun 2022, yang nantinya dapat menjadi penyemangat ke depan dalam melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh untuk Bapak Ibu tim penulis penilaian Nirwasita Tantra dan Green Leadership tahun 2022. Bapak Ibu tim penulis yang kami banggakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh sangat mendukung
visi dan misi Kota Sungai Penuh, terutama terkait dengan poin pelestarian lingkungan hidup. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh memiliki fungsi dan kewenangan membentuk legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Permasalahan lingkungan hidup di Kota Sungai Penuh yang prioritas terkait dengan sampah, banjir ataupun genangan air, dan penurunan kualitas air permukaan. Seperti penempatan program jangka pendek untuk membangun fasilitas TPS 3R skala desa maupun kawasan, dan terus mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha dalam mengurangi sampah di sumber. Masalah banjir, air genangan, dan kualitas air permukaan pun dirasakan dapat diselesaikan jika persoalan sampah ini dapat dituntaskan. Karena kedua persoalan tersebut muncul tidak lain disebabkan oleh persoalan sampah. Di sini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh terus mendukung untuk mengupayakan terrealisasinya TPA bagi Kota Sungai Penuh sesuai dengan RT RW Provinsi Jambi, yaitu TPA regional untuk Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Bapak, Ibu yang kami hormati, kami beranggapan bahwa seberapa besar pun dana yang dikucurkan bukanlah satu-satunya solusi untuk penyelesaian permasalahan yang ada. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menyadarkan dan menumbuhkan sikap peduli lingkungan di tengah masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya. Karena persoalan lingkungan yang muncul merupakan tanggung jawab bersama semua lintas. Bapak, Ibu yang kami hormati, secara legislasi, DPRD telah mengesahkan produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan hingga tahun 2022 sebagai berikut. Pertama, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang izin lingkungan. Yang ketiga, Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH. Bapak Ibu yang kami hormati, fungsi pengawasan selama tahun 2021 beberapa kali DPRD Kota Sungai Penuh telah melaksanakan hearing masalah pengelolaan sampah, penurunan kualitas air, sungai, dan izin lingkungan. Bapak, Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga tim penulis berkenan memberikan kesempatan kepada Kota Sungai Penuh sebagai kota kecil menjadi nominator Green Leadership tahun 2022, sehingga ke depan kami menjadi lebih termotivasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Sungai Penuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.